Dan lucunya gue kenal Mas Iksan tuh dia main masih sendirian kucul-kucul gitu. Gue adalah stage manager Di sebuah event acara itu. itu. Oke. Berarti lu di pihak IO lah. Jadi pihak itu, jadi Mas 3 lagu ya. Sekarang gue jadi soundman ya. Selamat datang di January Records Interview. Dan akhirnya kita kembali lagi di konten ini karena apa ya? Cukup lama gue akhirnya gak bikin konten ini karena satu dan lain hal. Tentunya karena layout yang berbeda dengan lokasi yang berbeda. Gila. Dengan cukup sebuah kenekatan yang cukup besar, kita akhirnya pindah lokasi dari yang biasanya di, kalau mungkin anak-anak Bogor, pinggir jalan, dalam gang. Dan akhirnya gue dan teman-teman memutuskan diri untuk kayak kita pindah deh ke sebuah ruko yang berada di daerah Cilendek. Mungkin buat teman-teman di Kota Bogor tahu daerah Cilendek, namanya Bogor Central Point. Itu lu bisa datang langsung aja ke sini karena ini merupakan studio baru kami. Widih, jadi gue pertama nih di sini. Lu adalah orang perdana yang akhirnya mengisi konten January Interview di studio baru kami. Anjir. That's an honor for me, bro. Gokil. Dan sebenarnya kita tetap butuh bantuan kalian dengan subscribe, like, dan rekaman di tempat ini. Karena engineer-nya gokil-gokil. Selain itu juga karena kita butuh untuk bayar hutang-hutang kami. Kita butuh untuk bayar hutang. Oke. Dan saat ini gue sedang bersama seorang pria yang selalu berada di seberang panggung. Widih, ngapain tuh? Nyebrangin orang kali. Kalau bahasa band itu sebagai koki audio. Ya. Dia yang akan memasak, mencampur andukan dalam sebuah mixer. Mixer adonan. Ya ini dia Rizky Sani. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya, panggilnya Sani ya. Sani. Lu tapi cukup anehnya karena namanya tuh Rizky Sani, cuma di Instagramnya tuh Saco. Iya, because lagi anjing. Jaksel parah. Karena emang itu nama dari orang tua ya. Jadi kayak di rumah tuh dipanggilnya Sancho soalnya. Di rumah tuh panggil Sancho? Iya, nyokap gue sama bokap gue dipanggilnya Sancho. Jadi kayak, dan suatu ketika band gue tur waktu itu, ke Jakarta. Sebut dong nama bandnya. Remisa. Yang sekarang gue udah cabut sih dari bandnya. Keluar atau dipecat? Mungkin dipecat. Karena sibuk produksian. Nah, jadi ya gue waktu itu sama band gue, sama mantan band gue, tur ke Jakarta tahun 2017. Anak-anak pada nginep di rumah kan. Ya, ketahuan lah gue dipanggil Sancho kan di rumah. Jadi ya udahlah, kayak biar let the world knows. Lu membranding diri lu dengan nama Sancho. Sancho aja. Karena gue mungkin mengenal Sani itu cukup lama. Dan gue mengenalnya Sani bukan Sancho. Gue cukup kaget ketika nama lu berubah di Instagram itu dengan kata Sancho. Iya memang. Ya itu memang sedikit aneh ya. Tapi kayak sebenarnya itu familiar banget buat gue. Karena emang itu panggilan rumah gue. Jadi kayak ya getting familiar with social media lah katanya itu. Tapi kalau lu dipanggil nama dengan kata Sancho itu apa? Sani Janco atau apa? Karena kan lu gue juga gak ngerti karena gue gak tahu nyokap gue dapat dari mana, karena mungkin lucu-lucuan aja kali gitu ya, Sancho gitu apa. Karena dalam bayangan gue tuh ada Sani Janco, Sani Cokin, tapi lu gak ada cokin-cokinnya gitu kan. Gak ada. Gitu. Adanya ini ada yang lain lah. Oke. Dan di konten pertama di studio baru ini, anjing. Wih, gila gue merawanin nih. Merawanin banget bahasanya. Mungkin gue akan memperkenalkan diri lu secara singkat. Iya. Lu adalah seorang sound engineer dari gue sih mengenal lu dari salah satu band, bukan band, solois mungkin, dengan nama Ihsan Scooter. Ya benar. Nah tapi beberapa konten lu, beberapa Instagram update lu yang pernah lu update, itu tuh lu pernah bersama Sal Priadi dan Koldia. Ya. Nah gue sih sebenarnya pengen nanya, awal lu berkecimpung di dunia produksian sebuah band itu seperti apa sih? Gimana juga sebenarnya? Jadi gue sih awalnya waktu kuliah ya. Jadi waktu itu gue emang ngeband kan. Gue emang ngeband waktu itu dan gue tergabung dalam sebuah UKM. Namanya itu Unit Aktivitas Band Brawijaya. Nah di situ tuh banyak gue. Jadi karena gue kan perantau di Malang nih. Gue perantau di Malang dan gue nggak tahu. Gue aslinya gue bermusik tapi gue nggak tahu gue harus ketemu sama siapa. Akhirnya sebagai gateway pertama gue itu gue masuk UKM.
Di situ gue banyak ketemu orang dan kawan-kawan, dan akhirnya di situ gue banyak belajar banyak tentang organisasi juga dan tentang routing, son-sonan dan kawan-kawan. Akhirnya gue awalnya itu ya gue ngeband pasti di sana, dan gue dipercaya jadi kayak krunya dulu. Awal-awal tuh gue nge-crew Wake Up Iris, kalau lu tahu. Wake Up Iris, enggak ya. Nah, Wake Up Iris lah gitu. Wake Up Iris band Malang. Band Malang itu kita sempet tour sampai segala macam dan kawan-kawan. Terus terus gue sama Iksan Skuter juga. Akhirnya juga gue karena diajak sama teman gue yang notabene senior gue juga di home band di UAB, unit aktivitas itu. Jadi ya gue bareng sama Koldiak juga, karena emang senior gue juga di Koldiak duluan, dan akhirnya gue juga ditarik ikut sama Koldiak juga gitu. Sama Sal Priadi juga gitu. Nah, lu kan bersama Sal Priadi, yang gue tahu ya secara band-band yang industri banget lah. Sal Priadi, Iksan Skuter dan Koldiak. Lu mengawali diri lu di dunia produksian band yang cukup kelas nasional itu bersama dengan Mas Iksan. Mas Iksan. Ya, karena gue waktu itu sama Mas Iksan ya mungkin sekitar follower 15.000 mungkin, dan itu di tour awal album Gulali yang album ke-6 yang sekarang udah 13 apa albumnya anjing. Duh, baik banget. Itu lupa gue. Awal pertemuan lu dengan Mas Iksan, karena tadi lu ketika lu bilang lu sebagai anak rantau, lu kan dari kota lain ya. Lu datang ke kota Malang dengan anak sebatang kara. Yoi, nggak ada keluarga, nggak ada apa-apa. Tidak punya keluarga di Malang. Iya. Lu hanya melalui dunia kegiatan kampus. Iya, kegiatan kampus. Perkenalan lu pertama kali dengan Mas Iksan itu seperti apa sih? Gua nongkrong di kopiannya, karena dulu anak-anak band gua juga sering nongkrong di dulu ada namanya tempatnya Warung Serawung. Warung Serawung itu tempatnya kopiannya Mas Iksan yang dulu lah masih ada. Sekarang lagi tutup. Nah, semoga aja bisa ada lagi. Karena dulu itu semua anak band kumpul di sana gitu kan. Terus ya dulu itu kayak gue nongkrong aja, dan ternyata Mas Iksan itu adalah senior gua di UKM. Ternyata senior gue di UKM. Anak gitu. Brawijaya juga. Anak Brawijaya juga. Okay. Jadi anak UKM gue juga, anak UKM gue. Jadi kayak ngobrol nyambung akhirnya ya. Dan kebetulan manajernya si Mas Iksan Skuter ini adalah teman gue udah lama dari maba, ini namanya Santos. Teman gue udah lama gitu ya, gue sempat ya manggung-manggung gitu sama dia, kayak ya gue bermusik lama lah sama dia, dan akhirnya gue diajak juga karena dia tahu gue punya ada background untuk background di belakang panggung gitu ya, kayak nge-crew dan kayak nyoman, jadi kayak ayo ikut gitu. Ya udah akhirnya gue diajak ikut sama dia, dan sampai sekarang sih produksian sampai sekarang gitu. Dan lu kan sama Iksan Skuter seperti itu, tapi gimana lu perkenalan akhirnya lu bisa sama Koldiak? Koldiak pun orang Malang juga ya? Iya, jadi kayak mungkin kayak gayung bersambut kali ya, karena mungkin karena karena Malang sempit juga gitu ya, kayak Bogor gitu kayak sempit juga, kayak semua pasti saling kenal mengenal gitu. Kayak gue juga mengenal sama anak-anak Koldiak maksudnya gue mengenal sama anak-anak Koldiak dari sebelum namanya Koldiak gitu, dari namanya masih Pirates dulu. Pirates. Iya. Dengan formasi yang seperti itu? Enggak, dulu ada vokalisnya. Oke. Gitu. Jadi kayak dulu gue udah kenal mereka, dan terus ya gue pernah bikin live session di studionya mereka, dan gue udah kenal juga duluan, dan ada yang merekomendasikan gue untuk jadi tim produksinya mereka gitu. Dan notabene itu senior gue juga di UKM, jadi kayak networking is everything sih di dunia kreatif menurut gue. Tapi selain networking, lu harus juga menempa diri lo, kayak emang lo layak untuk layak untuk diajak kerja sama gitu, nggak cuma networking gitu. Gue cukup menarik soal membahas si Mas Iksan sebenarnya. Oke. Karena sebenarnya kalau kita ngebicara soal 3 band yang pernah lu pegang, yaitu Sal Priadi, Koldiak, dan Mas Iksan, itu tuh mereka tuh ada di 3 genre yang berbeda. Yes. Apalagi Mas Iksan kalau pandangan umum kayaknya cukup sederhana deh. Cukup sederhana. Karena cuma cukup satu channel vokal dan channel gitar ya, dan ada duk-duknya itu. Nah, gue nggak tahu sih sebenarnya di sisi lu sebagai yang masak di mixer FOH, seribet apa sih sebenarnya si Mas Iksan, sorry. Sebenarnya malah paling gak ribet karena emang paling dikit gitu ya. Bahkan kadang gak soundcheck. Oke. Bener, kadang gak soundcheck kalau lagi pada mepet atau apa, kayak udah hajar bleh gitu ya. Hajar bleh. Ya, hajar bleh gitu, karena kita emang cukup luas. Kita emang cukup luas, dan Mas Iksan itu maksudnya Mas Iksan itu kayak
ya kadang mereka juga gak usah wes gitu kayak gak usah wes daripada capek kabeh iki sih ono meneh sih ono maksudnya kalau jadwalnya padat gitu gak usah daripada capek langsung hajar bleh gitu. Jadi untuknya antara artis dan tim produksi ini kooperatif antara kayak gak soundcheck berarti expectation-nya si Mas Iksan akan dia otomatis ngurangin sendiri gitu kayak expectation-nya dan kawan-kawan. Dan kalau soundcheck berarti ya dia bisa buat ekspektasinya di mereka dia sendiri walaupun emang panggung nggak ada rumusnya. Lu udah mau soundcheck kayak gimana juga ketika misalnya ada disamber geledek gitu kan kayak panggung itu nggak ada rumusnya kalau menurut gue gitu. Jadi kayak kita se-fleksibel itu, tapi ya mungkin jangan dicontoh ya karena itu butuh kedewasaan untuk sampai ke titik itu ya. Karena walaupun sesederhananya Mas Iksan Skuter, lu termasuk korban dari salah satu event kerusuhan di Senayan kan? Oh yes, that's right man. I'm in the venue gitu. Okay. Tapi untungnya ketika itu semua terjadi chaos kita sudah pulang, kita sudah di hotel. Tahunnya pas kita udah tidur, jadi ya mungkin ya, itu pengalaman yang menarik sih dan seru, tapi kayak antusiasme penonton nih gila banget sih. Maksudnya kayak gue nggak pernah nonton kayak gila lu pas Panturas main anjir barikade sampai maju cuy ke depan. Kacau sih itu. Kacau parah sih, tapi itu asik. Maksudnya tapi kayak it's chaos but it's fun actually. It's fun. Dan emang di event pada saat itu apa ya emang cuaca tidak mendukung. Iya, dan ya banyak hal-hal yang nggak terduga lah akan saat terjadinya acara, dan akhirnya ya mungkin apes aja. Gitu. Tapi itu acaranya fun sih menurut gue. Fun banget sih emang. Dan pihak-pihak event juga kayak bertanggung jawab atas mereka. Jadi it's okay, it's all good. Mungkin kalau ngelihat Mas Iksan gitu ya, dia selalu dengan gitar akustiknya, lalu dengan satu vokal ya. Sebenarnya Mas Iksan tuh pernah ngebawa full band gak sih kayak apa gitu, band besar gitu? Pernah. Jadi waktu itu di Surabaya itu kita pernah coba full band. Terus akhirnya kita jalan solo dulu. Nah pas pandemi ini baru kemarin kita ngadain tour lagi namanya Safari Ramadan. Itu seputar Jawa Timur aja. Itu ada sekitar 15 kota. 15 kota setiap hari tuh gue udah kayak PNS anjir. Itu siap, hati-hati Mas Adi. Hati-hati Mas Ponco, sampai bertemu lagi. Gak apa. Wah, love you lah. Yoi, hati-hati. Ya, terus itu 15 kota di Jawa Timur aja itu udah kayak PNS setiap hari itu jalan tuh. Dan itu pada saat lagi PSBB atau apa lagi genting-gentingnya Covid itu lu bisa bikin tour. Itu ya cukup tricky sih, tapi kayak itu di saat itu kita full band. Tapi full bandnya yang pakai drum elektrik lah, nggak drum biasa. Dan itu benar-benar kita bawa semua alatnya. Kita bawa semua alatnya. Kalau ada mungkin orang umum yang nonton, tour itu sesuai protokoler. Yoi. Dan turnya gitu. Itu Bang Min. Hati-hati Bang Min. Hati. Emang banyak tamu hari ini ya. Hati-hati Nabil. Oh mantap. Tutup. Baik, Iksan Skuter tour di masa pandemi itu tetap sesuai protokoler dan karena kita juga bangun protokol dan kawan-kawan kita kerjasama sama IO di daerah tersebut itu juga kita ngajuin rider supaya dia tetap perizinan aman, dilakuin dan semua sesuai protokol, kapasitas betul. Dan kawan-kawan gitu. Dengan 3 band yang tadi lu bilang, Iksan Skuter, Sal Priadi dan Koldiak dengan 3 genre yang berbeda. Lu sebagai yang maksak di FOH di mixer itu gimana sih lu? Ya itu gue kayaknya ngerasa itu bukan selera musik lu sebenarnya. Lu cara lu menghilangkan idealis lu dengan audio itu gimana sih? Gue sih kayak gini ya, kayak gue kayak cuma mungkin karena gue emang juga suka semua musik gitu ya. Jadi kayak gue basicnya juga gue produksian rekaman juga, jadi gue suka musik juga dan kawan-kawan, dan kayak gue mencoba tengahnya antara dari satu genre dan genre lain, karena menurut gue untuk hal yang enak itu hal yang enak didengar itu kayak menurut gue sih kayak gue punya rumus gue sendiri gitu, kayak gue punya rumus gue sendiri yang akhirnya teman-teman gue yang gue ajak kerja sama juga bisa menerima itu gitu. Jadi gue punya rumus gue sendiri yang kayak ya as long semuanya
intinya cuma satu sih kalau misalnya lu di FOH, loud and clear, it's good gitu kayak. Oke. Loud and clear, that's good gitu. Loud and clear, it's good. Karena kebiasaan Rizky Sani ini kalau dia sedang bertugas di hari H, dia kan selalu update di Instastory dengan. Nah itu berarti semuanya udah aman. Oke. Everything's fine, jadi kayak gue bisa. Jadi gue tinggal mainin delay atau gue mainin sesuai lagu itu semua aman. gue pasti kayak gini. Lu cara mengenal musik mereka tuh gimana? Apakah lu kan mengenal Koldiak dan Sal Priadi tentu bukan ketika di awal. Ya. Cara lu mengenal musik mereka dan ini yang harus gue lakukan. Apa lu dapat masukan atau informasi sebelumnya dari timnya mereka atau gimana? Enggak sih, kayak mungkin kayak karena gue mixing engineer ya. Karena yang gue lakuin ini kalau misalnya gue pernah ngobrol sama engineer gitu, engineer siapa waktu gue lagi ada di forum gitu diskusi, gue tuh mixing engineer yang artinya yang gue lakuin ini adalah 70% art, 30% technical. Akhirnya gue harus mendalami lagunya. Kalau gue sebagai FOH ya, gue harus ngedalamin lagunya dan gimana supaya ketika dia pas perform lagu ini, gue punya tools di mixer gue yang bisa gue manfaatin buat ngebuat pertunjukan ini menjadi lebih pecah gitu. Iya banyak gitu, kayak tools di mixer kan banyak, kayak mungkin ada efek, ada tools EQ, kompresor dan kawan-kawan itu bisa dipakai untuk menunjang si performance ini main gitu kayak. Jadi kayak emang apa ya? Ada there's some musical taste involved dalam situ. Tapi kayak ya itu semua bisa dipelajarin gitu, bisa di-grind, bisa dipelajarin karena emang dengan kita dengerin musiknya terus-terus kayak kita tahu nih selahnya di sini gitu. Selahnya di sini. Terus apa yang gue gunain di mixer ini supaya buat ngebuat feel lagu ini dan bandnya ini terrepresentasi dengan baik sih gitu. Lu selama apa ya? Ya di antara 3 band ini yang gua tahu ya, di antara 3 band ini mungkin mereka kan apa ya, porsi performnya itu standarnya 45 menit ketika perform. Yes. Lu membutuhkan waktu berapa lama sih untuk mendapatkan audio? Oke, ini pas. Di lagu pertama kah? Di lagu kedua kah? Kalau soundcheck sih gue masih main di soundcheck ya. Gue masih main di soundcheck, tapi kayak mungkin kalau nggak soundcheck mungkin kayak sekitar selagu 2 lagu gitu gue korbanin buat adjusting buat kawan-kawan. Ya itu takes time sih. Karena di festival-festival yang gede pun kita nggak punya waktu untuk itu. Karena cuma check line aja gitu. Jadi kayak intinya tetap yang harus diduluin kan lagunya, bandnya. Maksud dari bandnya ini otomatis kayak vokal harus duluan dibuka kayak gitu kayak. Pokoknya yang menunjang dari musiknya itu harus dibuka duluan, kayak kick gitu. Kalau misalnya musiknya emang kayak yang rada sedikit dancing, itu kicknya harus keluar duluan supaya harus bagus dulu, terus abis itu baru vokal. Akhirnya baru yang lain-lain kita bisa isi pelan-pelan kalau di festival kan. Kadang yang kita nggak dapat soundcheck gitu. Oke, karena kan di Iksan Scooter ya karena cuma ada 1 gitar dan 1 vokal. Otomatis all must be perfect gitu. Oke, menurut pandangan umum gue. Tapi ketika gue melihat Koldiak dan Sal Priadi yang cukup, mereka punya banyak player gitu, punya banyak session player, Koldiak band lah kan, kalau Sal Priadi punya session player. Itu lu cara buat nge-adjustnya tuh, ya lu butuh waktu ketika perform ya, karena kan ketika check sound lu mendapatkan crowd yang kosong. Tapi ketika lu pas performnya ya lu dengan crowd banyak orang itu makanya ketika kita soundcheck itu harus sedia compensation ya. Compensation gain headroom ketika emang kita lagi soundcheck nih yang keadaan venue kosong, dan jadi kita emang harus selalu compensate gain kita ketika kita nanti pas live kita punya compensate buat kita dorong lagi supaya ini bisa lebih keluar lagi gitu. Kayak gitu. Jadi ya mungkin sebenarnya itu lebih ke teknis sih, teknis. Maksudnya gue punya cara gue, gue punya cara gue dan mungkin cara gue dengan cara orang lain juga beda gitu. Jadi kayak
Tapi mostly main ID-nya mungkin sama gitu. Cuma mungkin caranya yang beda gitu. Iya. Main ID-nya pasti sama, tapi mungkin caranya yang beda gitu aja sih. Sal Priadi, Koldiak, Ihsan Scooter. Kalau disuruh milih aja. Lu lebih milih mana? Apanya nih? Nge-soundman? Ya terserah lu mau ngeliat dari sisi matematikanya, dari segi keribetannya atau apa, terserah lu. Kalau disuruh milih tiga performer ini. Gue jangan tiga-tiga sih. Maksudnya kayak gini. Kalau misalnya punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Punya kelebihan dan kekurangan sendiri kayak, men, lucu ya gini. Okay. Kalau lu sama Siksan nih ya. Buset, yang nonton nih cowok-cowok semua ya gitu kayak wah set STM anjing kagak ada yang lihat. Terbayang kan? Terbayang. Kalau sama Koldiak Kalau masih sama dengan lirik ke kiri-kirian yang cukup menohok gitu dan kayak ya udahlah gitu. Ya, oke. Tapi kan kalau misalnya Sal Priadi, Koldiak itu kan ada yang wangi gitu ya, yang dilihat gitu ya. Jadi kayak semua punya plus minusnya gitu. Jadi kayak kalau bisa semuanya jalan. Harus jalan terus. Sal Priadi kan roadman lama ya cukup aku suka. Aduh, saya jadi manis soalnya. Iya. Ada nomornya nih mau. Jangan bercanda. Takut. Udah jangan dilanjut. Oke. Kalau kehidupan lu itu mulai berdiri di dunia musik itu di Malang berarti? Di Malang, jadi ya secara gak langsung ya karena gue emang harus menjalani kehidupan pendidikan selama 4 tahun. Tapi kuliah lu beres kan? Beres dong, 4,5 tahun gue beres. Wah, cukup normal. Di Brawijaya jadi kayak ya gue harus ngebangun kehidupan. Ya kali 4,5 tahun gue kuliah pulang. Ya, akhirnya gue juga apa yang gue bangun itu apa yang gue maintain. Ya, akhirnya sampai sekarang juga gue nggak bisa seninggal itu di Malang, padahal gue juga pengen pulang ke Bogor gitu ya kayak ketemu lu, ketemu teman-teman yang lain kayak pengen sharing atau pengen kita ayo make something together gitu ya, tapi kayak ya semoga aja bisa gitu kan. Buktinya sekarang kita bisa nih. Gokil. Ini hikmah pandemi. Walaupun bukan band-bandan gitu dengan media yang berbeda. Udah ngobrol-ngobrol gak jelas. Ngobrol-ngobrol ya cukup alhamdulillah tapi gitu kan. Seru ngobrol. Tadi gue ketemu sama anak-anak skate Taken yang dulu gue pernah main bareng. Gokil, gak pernah gue pikirkan gue bakal ketemu di sini anjir. Dengan apa ya? Mereka tuh punya nama Trean gitu kan. Iya anjir. Di Indonesia mungkin cukup terkenal dengan brand Trean itu, dan di Semarang dia punya store di Semarang. Pernah punya store di Semarang. Masih ada store gak sih Gar di Semarang Gar? Trean? Masih kan pindah. Masih? Di Semarang besar, di Bogor besar, itu cukup gokil. Gue bisa ketemu di sini dan dulu gue ketemu dia, dulu gini ya. Gokil. Wah itu lintas angkatan, lintas generasi. Anjir, gokil sih. Seru banget. Gue ketemu mereka masih pada bocil. Anjir seru banget sih, kayak malam ini seru parah. Gue belum pernah tinggal di Malang lebih dari seminggu. Wah, you should man. Nah, gue tuh pengen nanya, gimana sih musik-musik di Malang tuh? Ketika adanya lu di sana aja. Ketika gua di sana ya, Malang cukup variatif ya. Mungkin ya kota-kota lain juga gitu, karena emang setiap orang punya seleranya juga dan kayak. Tapi di Malang ini cukup produktif ya, cukup variatif dan banyak juga kayak lu dari underground metal sampai ke pop yang bener-bener pop gitu ada di Malang semua. Kayak dan materi mereka bagus-bagus, jujur dari opini gue itu materi mereka itu bagus-bagus. Dan materi dari segi packagingnya atau dari musiknya, kualitas musiknya. Gue nilai dari dasar musiknya kayak bagus-bagus dan layak sekali untuk untuk menyebarluaskan. Tapi karena emang mungkin take a lot of effort untuk go out ketika lo di Malang. Tapi sebenarnya itu cuma ada di genggaman lo aja kayak. It's take a lot of effort. Jadi kayak ya gue juga cuma bisa ya semoga Malang punya stance lah, karena mungkin sudah dibuktikan dari beberapa teman-teman juga kayak Malang punya stance sendiri juga buat di dunia permusikan Indonesia gitu kan. Dan karena emang kualitasnya juga gue juga ngerasa bangga akan kota Malang yang
sejujurnya KTP gue juga nggak Malang. Iya. Karena kan lu juga harus kembali ke kota asal lu ya karena pandemi ini kan sebenarnya. Ya ironi sih, tapi iya benar karena gue emang harus, karena ya gue juga punya beban moral di Bogor karena gue orang Bogor. Karena gue emang juga gue SD sampai SMA, bayangin 12 tahun gue di Bogor kan, kayak mungkin next day, mungkin next year atau kapan gue bisa buat something di sini juga gitu kan. Sama teman-teman January Records of course ya gak sih. January Records itu berada di Bogor. Jadi buat teman-teman mungkin pengen recording atau seru banget cuy. Kacau. Bantu kami. Subscribe, komen ya biar dapat monetize. Sebenarnya sih kita nggak butuh monetize, tapi kita butuh awareness kalian. Kita butuh untuk bayar listrik. Apa kebutuhan bangunan seperti itu sebenarnya. Dan apa ya, sebenarnya itu gue ada di satu sisi akhirnya Sani itu pulang ke Bogor karena gue menghubungi Sani itu cukup lama gitu kan. Udah sekitar 3 bulan apa 6 bulan ya. Lama banget. Lu booking gue tuh udah ya ntar ya kalau misalnya gue pulang ke Bogor anjing gak pulang-pulang gue. San kapan pulang Bogor? Belum tahu. Oh ya udah. San kapan pulang Bogor? Kayaknya beberapa bulan ke depan. Oke, gue tungguin. Dan gue sempet sempat di Bali juga. Iya, sempet tinggal di Bali. 3 bulan gue di Bali dan survive di Bali karena pandemi. Karena men asik kayak ke Bali gitu kan. Ya gue juga ke Bali juga ngerjain beberapa album teman-teman gue di sana dan that's good gitu, kayak hidup di sana gitu. Pengalaman baru lah. Karena di satu sisi gue sebenarnya seneng lo akhirnya bisa berada di konten gue. Coba kayak anjing lu tuh pulang karena pandemi ya anjing. lu pulang karena apa ya? Karena ya kita semua fuck up lah sama pandemi ini gitu kan. Everyone's fuck up because pandemic things. Jadi kayak sebenarnya ada di satu sisi lu kesedihan, tapi di satu sisi gue seneng, kayak gue harus seneng apa sedih ya Sani pulang kayak gitu sebenarnya. Tapi kayak sebenarnya gini, kayak pulang nggak pulang gue selalu gimana ya, kayak gue nggak bisa lepas dari masa kecil gue kan. Gue tuh grow di Bogor sebenarnya. Kayak gue punya beban moral di kota ini gitu. Jadi kayak gue nggak bakal bisa ngehilangin Bogor dari hidup gue sepenuhnya aja. Tapi gue dengan pulang ke Bogor ini kayak gue akan ya ketika ada something yang bisa kita kerjain bareng dan waktunya match, semuanya match, ayo gitu. Gue sangat ayo. Kayak tahun ini kayak mungkin next project something next project dan kawan-kawan, gue sangat terbuka banget gitu karena ya gue juga pengen support kota di mana gue lahir lah gitu. Dengan akhirnya lu pulang ke Bogor, lu meninggalkan Malang tuh Jawa Tengah bukan? Jawa Timur anjir. Anjing sorry. Geografi gue lemah. Geografi gue lemah. Dengan lu meninggalkan kota Malang, gimana dengan pekerjaan lu dengan Sal Priadi, Sun Scooter dan Koldia? Kalau Sal Priadi mungkin sekarang di Jakarta ya, jadi Sal Priadi lebih aman karena ada timnya yang di sini juga. Kalau yang di Sun Scooter sama Koldia kayak mungkin gue sama Koldia sambil ikat rambut agak remote. Kemarin agak remote karena gue harus balik ke sini karena satu dan lain hal. Jadi ada beberapa project kemarin yang nanti nih bakal ada Koldiak Garden Season yang bakal dijual. Wah, nggak tahu sih ini kalau uploadnya kapan ya. Itu yang trailernya semua one take sih. Wah itu right, anjing man. Sih. Lu harus tonton. Gue nggak tahu ini di uploadnya kapan. Mungkin sebelum video itu keluar, lu ngeliat trailernya di YouTube ngentot. Itu gue ngerjain, maksudnya gue remote sih. Lu berada di situ, tapi nggak berada di situ. Gue nggak berada di situ, tapi kayak gue mungkin ngatur beberapa produksiannya di sana dan gue ngatur alurnya teman-teman. Gue serahin ke teman gue yang emang gue percaya, namanya Surya itu gue percaya. Lu pimpin nih produksiannya gitu. Karena data, gitu. Jujur ketika gue ngeliat video trailer itu, gue mikir ini make apa ngambil videonya? Drone. Oh drone. Drone lah gila. Tapi kok bisa se-clean itu nggak ada angin dari kipas drone yang merusak rambut. Cukup clean dengan itulah namanya post produksi. Itu anjing sih kalau masuk ke dalam tangan dan semuanya tuh oke dengan audio ketika di sisi kanan bagus di sini. Ini gue mikir ini ngambil pakai apa? Pakai drone tapi kok rambutnya nggak berkibas-kibas karena kipas rambut.
Wah Ya, anjing itu. sih. Kalian harus nonton ya, kalian harus beli tiketnya sekarang karena udah mau habis tanggal 19. Gak tahu ini uploadnya kapan sih, tapi nggak apa-apa. Gue sharing aja karena itu portsnya teman-teman gue juga, jadi kayak oke. Ketika mungkin ini diupload di atas tanggal 19, lu harus nonton video itu karena wah pecah sih itu video. Trailer aja gue udah kayak kagum banget, wah anjing Koldiak. Menurut gue dan lu lu mengenal mereka juga. Koldiak itu band yang cukup produktif dengan apa ya? Cukup kreatif ya. Wah. Museum apa ya? Museum Satwa. Wah itu. Mereka tuh kayak apa ya? Kalau menurut gue kayak, mereka tuh selalu merelasikan ide gila mereka dan mengeksekusinya dengan baik gitu dan gue salut sama itu dan I'm proud in the part of him and proud of the band gitu kayak. Setuju. Kayak ya mereka cukup mereka sangat antusias sama apa yang akan mereka buat. QC-nya gila-gilaan gitu. Apalagi dari visual dan kawan-kawan karena emang dari visual, audio dan kawan-kawan dan seru aja gitu produksian sama mereka, seru gitu karena emang mereka ya seru lah gitu. Seru untuk mereka punya ide-ide seru yang untuk diaktualisasikan gitu. Karena ayo gitu kan. Gue ngeliat yang ketika di Museum Satwa itu udah angle videonya gokil. Terus gue nggak tahu itu pemilihan posisinya kayak wah anjing ini oke banget di tengah-tengah hall gitu kan yang apa ya kayak lobby mungkin nggak tahu gue circle bulatan itu. Iya. Audio yang cukup edan. Itu kan ada 2 tempat ya. Kalau lihat ada 2 tempat ya. Yang di luar juga ya. Di luar sama di dalam. Buset itu. Wah. Kalau lo ngobrol sama anak produksinya kayak waduh anjir itu kayak abis syuting sini udah loading jam 3 pagi gitu ya, jam 2 pindah guys, routing ulang, dar. Wah, Alex sih. Gue sih karena waktu itu mungkin ya serunya di situ sih tapi kayak mungkin waktu itu kayak masih belajar nyari alur produksi yang enak gimana sih gitu. Dan emang ya kayaknya gue ngeliat di beberapa vlog mereka cukup have fun juga ya. Ya, it's pretty fun actually tapi kayak ya seru-seruan gitu loh kayak anak-anak udah tinggal syuting gitu ya, udah tinggal syuting kan tinggal record gitu kayak tidur record sana ketiduran gitu gokil banget apa mereka punya video klip di Gunung Bromo gitu kan. Wah ini salah satu band yang berada di kota yang jauh dari ibu kota gitu kan tapi dengan ide yang cukup brilian gitu gokil banget sih Koldiak. Nah makanya kan boundariesnya maksudnya menurutku pribadi itu udah nggak relevan kita kayak ini daerah atau pusat ya gitu, kayak setuju semua itu punya platform yang sama sekarang kayak pertarungannya kan jadi satu gitu jadi kayak ya udah nggak relevan untuk ngomong band mana karena kita bisa bikin kualitas yang sama persis dengan pusat dengan pusat juga dengan kita berada di daerah itu jadi kayak it doesn't matter wherever you live gitu kayak semua bisa kok gitu. Koldiak itu kan terakhir gua ketahui mereka tergabung di Juni Records. Yes. Sampai sekarang masih tergabung di Juni Records masih. Itu kalau menurut lu bagaimana? Ya seperti tadi lu bilang mereka berada di kota yang cukup jauh dari ibu kota, akhirnya bergabung dengan sebuah label yang berada di tengah ibu kota dan apa ya pemiliknya termasuk manajernya Raisya gitu kan? Yes. Lu tahu gak sih sejarah perkenalan mereka atau gimananya dengan Juni Records? Ya, mungkin gue nggak paham banget ya tapi kayak mungkin kayak mereka punya visi yang sama sama Juni akhirnya mereka sign juga sama Juni dan it's good for them gitu kayak mereka juga dapat banyak dan dapat masukan banyak dan kawan-kawan akhirnya Juni Records juga membantu banyak buat Koldiak dan akhirnya ya perjalanan rilisnya berjalan dengan lancar but sadly baru rilis kan pandemi. That's right man. That's ruin everything bro. That's ruin everything. Tapi ya kita cuma bisa berdoa supaya ya I don't know kapan ini bisa berakhir tapi kayak semoga aja bisa reda lah gitu dan minimal event tuh berjalan again. Iya, event jalan gitu. Event online tuh harus berjalan sih sebenarnya karena itu kan penghidupan kita semua. Yes,
Kita kan budak event. Anak produksian butuh event offline. Iya, butuh event offline. Asli. Karena pensi itu sangat menggiurkan. Sumber kehidupan kami, gaya hidup kami itu dari event offline. Tapi buat aja kalian gak apa-apa kok. Yang penting sesuai protokol. Gak bener, saya takut. Gue gak pernah di komen. Yang penting sesuai protokol. Yang penting sesuai protokol. Ada kok kalau misalnya lo baca nih ya, di Kementerian Parekraf itu udah buat draft. Cara membuat pertunjukan musik atau pertunjukan dalam pandemi itu udah ada kebijakannya dan itu regulasinya udah ada. Akhirnya ketika lo buat sebuah acara pun, ketika lo nurut regulasi itu, kalau menurut gue sih hukumnya kuat. Ya. Kalau menurut gue. Gue sebenarnya berada di posisi yang kalau gue ngeliat berita kok ini statistiknya naik turun. Cuma kan yang bikin kita semua ini yang bikin kita semua maju atau enggak ini kan kayak kita nggak bisa ngontrol pikiran orang. Ya. You know, kayak kan ada educate and non educate person yang dia bisa beropini apapun dan itu bisa menggerakkan opini yang lain. Dan itu bisa jadi bumerang gitu kayak buat kita. Dan itu sangat resiko banget buat kita semua dan akhirnya ya kita hold up dulu. Iya benar. Karena emang di masa pandemi ini semua orang akan bingung untuk bergerak sebenarnya karena di satu sisi takut salah, di satu sisi tapi kita butuh gitu kan. Jadi kayak ini gue bergerak tapi salah, bergerak tapi takut. Jadi ya kita di posisi yang bingung apalagi di dunia seni pertunjukan nih seperti kita kan yang di awal langsung ditutup tapi kita nggak tahu dibukanya sampai kapan. Itu that's an irony ya dari entertainment. Wah bingung banget. Bingung banget. Cuma gua malu kita nggak bisa sama-sama tahu dan kita nggak bisa sama-sama kasih solusi ya. Iya. Akhirnya podcast inilah lahir. Karena dari kreativitas. Karena kita ini anak-anak kreatif yang kita nggak bisa diem. Anjing diem kayak membunuh. Asli. Konten ini adalah konten untuk membunuh waktu doang. Iya, dan yang akhirnya yang ini ibaratnya kayak validasi aja buat ke teman-teman. Kita masih hidup kok. Ya, kita masih hidup. Thanks God kita masih hidup. Itu dia. Karena kalau kita ngomongin pandemi ini obrolan udah setahun yang lalu gitu kan. Wah itu aja cukup gimana ya buat giung. Kalau kurang Bogor mah giung anjing ngomong pandemi lah. Naon anjing. Manis banget udah gue udah enggak tahu lagi juga. Tapi posisi ya gimana lagi gitu kita. Kalau kita ngelihat updatean di luar negeri kayak misalkan sumbernya Wuhan udah bikin event dengan nomor normal. Kayak iri gak sih lo? Anjing. Negara lain udah konser anjing. Gue juga pengen anjir kena sap yang 40 ribuan. Asli. Yang sampai sebadan-badan lu geter. Gue kangen teriakan-teriakan. Wah udah gue sumpah San. Kalau gue ngeliat high S nih jalan. Anjing. Dalamnya tuh harusnya ada gue. Gitu. Sumpah. Gue tuh kangen dalam high S. Gue kangen WhatsAppan sama penyelenggara. Atau kayak keburu-buru di airport. Iya. Asli. Gue udah waduh ini gimana cara ngobatin. Cuma ya udahlah semoga pandemi ini cepat selesai itu kan. Cukup di generasi ini kita yang merasakan beratnya pandemi ini. Kembali ke topik ya. Itu kalau kesah kami ya. Kami minta maaf. Gak usah dipikirin. Ya dengerin aja lah curhat-curhat kami sebagai anak produksian ini. Cara lu menyelamatkan diri lu di era pandemi ini seperti apa? Kalau gue ya karena kan kalau gue kan live sound engineer ya. Sedangkan live sound engineer is no more. Karena gue juga base produksi recording. Gue produksi musik juga, jadi ada beberapa lumayan yang masuk karena mixing, mastering, produce album itu ya lumayan masuk buat ngehidupin gue untuk kedepannya gitu. Di Bali pun gue kemarin juga karena gue juga ada produksi recording beberapa artis kayak Koko Nightman kalau lu tahu dari Bali atau Bagus Dwidanto yang dulunya Sisir Tanah sekarang jadi Bagus Dwidanto itu gue yang garap itu rekaman di sana dan
ya seru-seruan aja dan ya seru-seruan ada rezekinya gitu. Ya cara gue bertahan hidup sih di situ sih kayak iya gue mixing atau jualan beats juga gitu. Oh iya. Iya. Ada beberapa lumayan ya laku gitu. Alhamdulillah. Setidaknya kita masih ada pemasukan di beberapa ya, lah gitu. Dan karena emang everything going to the digital world kayak kayak lu harus kayak cepat-cepat beradaptasi sih ke situ kayaknya kayak terpaksa harus beradaptasi sama digital world ini kayak ya mau nggak mau gitu gue juga mau nggak mau akhirnya ya sebenarnya gue juga suka habitat live gue gitu ketika gue live sound check 1 jam keringetan kangen banget ya itu keringetan aja anjing baru kick nih udah 30 menit lagi ayo gas gitu kayak gitu seru kayak gitu ya tapi ya do everything for survive lah. Do everything, nggak usah ada gengsi kayak do everything lah. Maksudnya kayak as long it's good for you, do it man. Karena emang ya beruntungnya kami di sini di masa pandemi ini, anjing ngebahas pandemi lagi, it's okay lah. It's okay man. Beruntungnya kami di sini di masa pandemi ini, kami masih bujang. Yes, itu adalah keberuntungan kami yang untung. Anjing kok jadi untung ya? Antara untung enggak dan enggak untung sih. Untung enggak untung. Coba gue cukup bersyukur. Ya gue beruntung gue masih berada di posisi bujang, belum punya istri, belum punya anak gitu. Gue masih tinggal bersama orang tua gue. Tapi gue percaya sih maksudnya kayak semua orang tuh punya rezekinya masing-masing. Kayak gue percaya banget kayak walaupun even lu punya anak 2 atau punya anak 3 di umur yang relatif muda kayak pasti ada rezeki buat lo gitu. Ketika lo nggak apa ya, lu ketika lu percaya aja minimal lu pasti ada rezekinya buat lo gitu. Gue sebenarnya kalau ngebahas soal pandemi, efek pandemi di kami itu panjang banget sih. Panjang men. Kayak panjang banget. Sebenarnya nggak panjang sih, cukup segitu aja tapi mematikan. Sakit banget gue sakit bos. Makanya ketika gue berada di teman-teman produksi yang udah sudah menikah dan sudah punya anak ya Allah beruntungnya gue masih merasa di titik itu sih. Itu maksudnya gue nggak mau emerge karena kita kasihan, tapi kayak ya kita harus membangkitin kesadaran kalau kita ini lagi survive mati-matian juga gitu. Dunia industri ini lagi kacau balau. Enggak mungkin terutama industri entertainment nih. Seni pertunjukan udah kacau banget. Pertunjukan kacau balau banget dan ada online dan kawan-kawan tapi kayak ya belum bisa mengobati luka itu. Karena ya memang misalnya lu bikin online dengan produksiannya yang hampir sama, tapi kan nggak sebanyak itu gitu loh. Energi yang lu tangkap ketika lu live juga nggak sebanyak itu, jadi kayak kita semua rindu normal kembali. Kalau gue pribadi lebih gue nggak tahu lu sepakat atau tidak, tapi pesan dari gue, kalau buat kalian yang tidak percaya dengan COVID, tolonglah bantu kami, setidaknya kalian vaksin. Itulah, ya udahlah kita tidak akan. Gue nggak mau ngebahas ini cukup rumit. Cukup rumit. Lu berada di kota asal lu sekarang, ada rencana kapan lu akhirnya bisa pulang lagi ke mungkin Malang atau Bali tempat lu tinggal kemarin? Gue berusaha semaksimal mungkin ya. Maksudnya kayak ketika mungkin gue ada project di Bali, ya gue berangkat ke Bali gitu. Di mana ada project di situ ada Sani lah gitu, kayak di mana ada project di situ ada Sani lah. Tergantung rencananya teman-teman di Malang gimana. Ayo gue pulang. Tapi ketika lagi nggak ada apa-apa, kayak gue lebih milih untuk sama orang tua gue dulu, nggak apa-apa gitu. Sama orang tua dulu nggak apa-apa lah. Kayak bantu-bantu mama, bantu-bantu ayah di rumah gitu, kayak it's okay gitu, kayak it's okay. Sambil gue juga bawa beberapa alat gue kok, jadi kayak gue nggak nyampah juga di rumah gitu. Nggak yang lepas dari kerjaan utama gue juga gitu. Jadi kayak gue masih mixing, gue masih mastering, gue masih
udah terima mixingan, gue masih ayo kalau mau record produce ayo gitu, kayak masih ayo aja gitu, cuma kayak nunggu jadwal aja. Lu sebagai orang yang berada di seberang panggung atau ya lu megang bagian mixer lah. Sebuah band itu yang proporsional untuk enak dilihat ketika live manggung seperti apa sih? Kalau kita ngomongin seni pertunjukan ya, kayak sebenarnya preparation, kayak konsep preparation sama practice itu gabungan dari itu, terus kita tuangin semuanya di saat kita mau show. Nah, band yang bagus tuh yang mereka mikirin itu semua. Maksudnya nggak semua bagus, maksudnya semua bagus gitu, kayak nggak yang kayak gitu jelek jadinya, enggak, cuma kayak menurut gua the proper is yang semuanya dipikirin gitu. Maksudnya semua dipikirin ini nggak semua jadi pikiran overthink gitu, jadi tapi kayak mereka punya expectation atas pertunjukan mereka gitu, kayak lightingnya mereka punya expectation untuk lightingnya seperti ini di lagu ini dan mainnya kayak gini, dan visualnya mereka rancang sendiri untuk kayak gini, kayak gitu. Mereka mau ada action apa ketika di lagu ini atau kayak gimana, jadi kayak mereka itu buat repertoire ketika dia main ini. Menurutku itu adalah band yang sadar kalau mereka ini adalah entertainer. Oke, berarti ya harus menyiapkan segala hal lah ya. Minimal punya konsep matang semuanya. Konsep gitu. Konsep yang diaktualisasikan gitu. Nah, itu sih menurutku sih, ketika emang konsepnya itu ada dan kita lihat dan kita brainstorming bareng, oh ini mungkin dilakukan. Ini asik bakal dilakukan ya. Ayo kita gua tim produksi sangat menggebu-gebu juga untuk merealisasikan ide itu gitu. Ketika itu emang mungkin dan ketika itu emang bagus dan ketika itu emang kita sepakat semuanya, oh kita bakal kayak gini, ayo. Seberapa penting kedekatan antara kru atau tim produksi dengan seorang artis ya menurut lo? Anjing jadi serius ya. Ya sebenarnya gini ya. Karena kan banyak beberapa band yang punya gap antara tim produksi dengan performer ya, dengan artis ya. Tapi ada beberapa band juga yang udah satu produksi sama kru itu deket banget sampai nggak ketahuan ini artisnya siapa. Menurut lo tuh seberapa penting sih sebenarnya kedekatan antara tim produksi dengan artisnya sendiri? Penting gak penting sih, maksudnya kayak penting gak penting di mana kayak gini deh, lu sejauh mana ngelibatin tim produksi lo gitu. Kalau emang mereka cuma pelaksana teknis, ya gue nggak mikir, karena di sini kita konteks kerja ya. Karena ya lu nggak terlalu dekat ya, maksudnya kayak iya say hi kayak bercanda-bercanda emang nggak apa-apa, nggak masalah, pasti semua band juga ngelakuin itu kan. Itu cuma kayak ya udah gitu aja, maksudnya kayak gitu aja. Tapi ketika emang emang beberapa tim produksi ini emang ada yang bisa diajak konsep, kan berarti butuh chemistry untuk ngebangun dan kawan-kawan sebagai supaya visi bandnya ini dapat gitu kan. Akhirnya ya emang butuh nongkrong ngopi yang lebih banyak gitu. Tapi ya sebenarnya penting gak penting tergantung kebutuhan dari si manajemen artisnya tersebut gitu. Kayak ya kalau emang si tim produksinya cuma jadi pelaksana teknis yang cuma iya abis ini besok kita soundcheck ini ngangkat gitar dan kawan-kawan nyetel kawan-kawan, ya udah sebatas itu aja gitu. Tapi kan tergantung manajemen labelnya ngelibatin si tim produksi ini sampai mana gitu. Itu tergantung. Setiap band punya preferensi masing-masing. Maksudnya tergantung tim produksinya bisa diajak konsep juga atau enggak, atau emang dia cuma pelaksana teknis aja atau gimana kan. Itu tergantung, semua tergantung kebijakan si labelnya gitu. Untuk sebuah band baru, bukan band baru ya, apa ya? Band yang masih start lah, masih di awal ya. Menurut lu seberapa penting sebuah tim produksi? Apakah harusnya ada atau tidak ada? Menurut lu pandangan umum lu aja. Itu gimana? Sebenarnya gini. Kalau band baru menurut gua penting. Maksudnya tim produksi ini penting. Lu mau band baru atau mau main band lama, itu
mau band yang udah lama atau mau band yang udah settle pun itu penting tim produksi. Tim produksi itu karena penting. Untuk menjaga, tapi persentasenya ini seberapa banyak, maksudnya bukan persentasenya ini seberapa penting gitu. Kayak misalnya contoh kayak gini, band baru nih masih ngerintis mau tour, buat tim produksi 5 ngebela-belain bayarin makan, kayak masih tour yang tour mandiri yang notabene tour mandiri kayak menurut gua kayak ya lo ngangkat gitar lo sendiri aja sih, maksudnya kayak ya lo ngangkat gitar lo sendiri, eventnya emang gua nggak ngebahas kedekatan antara si band ini dengan, maksudnya gua nggak ngebahas itu ya, tapi kayak bisa lu bisa lebih efisien gitu, kayak soalnya gini, mental lo ketika lo udah pernah ngangkat gitar lo sendiri, udah pernah ngangkat gitar lu sendiri, ngeset gitar lu sendiri, lu keringetan sendiri, lu baru abis main, lu nggak tinggal aja gitu, lu pasti kayak masukin beresin, beresin pedal apa, man itu precious. Oh iya. Iya, itu precious man, itu mental. Kalau emang integrity lu tuh di sini gitu. Oke. Kayak gitu. Karena gue juga ngeband. Oke. Karena gue juga ngeband. Karena gue juga ngeband. Gue pernah ada di posisi itu yang gue semua beres-beres sendiri gitu. Tapi ketika gue udah punya kru kayak ya gue mempergunakan krunya dengan baik gitu. Menggunakan krunya dengan baik dan ya udah kayak akhirnya gue sadar bahwa ada hal yang gak harus gue lakuin, tapi gue harus fokus ke apa. Gitu. Jadi kayak dia mind mapnya jalan gitu, kayak oh jadi gue harus angkat ini, kayak ya udah gue harus fokus sama perform gue, akhirnya dia bisa lebih baik di performnya gitu. Kayak gitu. Gue dulu ngeband juga, dulu sempat yang dari nggak ada kru sampai ada punya kru gitu. Gitu. Kapan lo akan ngeband lagi San? No, that's hard question. Kapan? Dengan band terakhir lo itu, lo akhirnya sibuk dengan dunia produksi. Lu akhirnya akan bukan akhir ya, kayaknya gue bakal nyaman sebagai anak produksian, atau kayaknya dunia gue harus ngeband deh. Menurut lu gimana? Gini sih, kalau gue nggak memungkiri bakal berkarya lagi. Tapi gue nggak tahu dalam bentuknya band atau solo atau cuma instrumental atau apa. Gue nggak tahu. Karena deep down inside gue ini emang anak band yang gue bikin lagu, gue bikin musik gitu, kayak deep down tuh gue jati diri, maksudnya ya gue nggak bisa nilai, tapi gue kayak gue emang itu. Tapi mungkin karena emang nasi gue dan gue punya kelebihan yang bisa dihargain sama orang di produksian, kayak ya nggak apa-apa gue jalanin aja dulu gitu. Tapi malu masih punya mimpi menjadi seorang anak band berarti? Iya, mungkin kayak gini, kayak gue bakal merilis sesuatu hal yang rilis dengan decent mungkin, tapi yang gue juga nggak harap itu bakal mendatangkan sebuah popularitas atau imbas yang terlalu besar gitu. Cuma paling ke imbas yang lebih kayak oh ternyata Sani itu bisa bikin kayak gini, bisa mixing kayak gini dan kawan-kawan gini, ayo ke dia aja gitu. Sebagai one of my portfolio aja gitu. One of my portfolio. Jadi kayak kalau misalnya emang takdir menjadi something di industri ya mau nggak mau harus jalanin kan, kayak mau nggak mau harus dijalanin gitu, kayak ya itu gue nggak tahu, nggak bisa nilai. Tapi kalau misalnya emang ya udah cuma gitu aja ya itu bagian dari portfolio gue aja gitu. Gue lebih kayak gitu sih. Gue pengen kembali ke pertanyaan gue tadi sebelumnya. Nissan Scooter, Koldiak atau Sal Priadi? Pilih satu aja. Man, susah banget sih ini. Ini susah banget sih. Susah ya. Karena ya emang punya treatment berbeda-beda ya. Treatment berbeda, cuma susah sih. Tidak bisa dijawab, tidak apa-apa. Jadi maksudnya kayak gini loh, Mas Iksan itu gue punya banyak hal yang dia dapat sama Mas Iksan, kayak itu tuh udah kayak abang gue, udah kayak abang gue, udah kayak dia ngasih tahu gue, kon ini gue jog ini, kon ini aja, maksudnya
kamu ini gini aja gini dan itu and it affect me a lot gitu. Kalau dia ini sebaya gue gitu kan, jadi kayak man lu bro gue gitu kayak Sal Priadi pun gitu, lu bro gue, jadi kayak ya lu kayak kerja sama abang lo di Mas Iksan yang udah mapan, kawan lo kerja sama abang lo yang udah kayak udah bro lu banget, yang kayak lu udah dikasih tahu di situ ojoran ini udah gitu sama teman-teman Koldiak dan Sal Priadi dan yang lain-lain gitu, kayak yang ayo kita bareng-bareng gini kayak beda gitu, kayak beda. Semua punya plus dan minusnya, jadi kayak ya I love band, gue suka I love in a both situation gitu. Karena emang buat gue pribadi Sal Priadi punya stage act yang cukup antik, Koldiak dengan konsep yang cukup mewah, terus mewah dan apa ya, Ihsan Scooter dengan lirik-lirik yang kayak wah anjing. Apa gue punya satu lagu yang partai anjing apa partai kucing? Partai anjing kayak wah emang anjing sih nih liriknya tuh, dan seberani itu buat gue, kayak itu mungkin kayaknya awal-awal gue mengenal Ihsan Scooter gitu. Enggak, itu album itu dirilis tahun 2012. Nah itu mungkin awal gue mengenal Ihsan Scooter. Lu mengenal itu? Man itu berarti lama banget cuy. Asli gue mengenal lagu itu kayak anjing partai dengan nama judulnya aja partai anjing dan liriknya kayak wah geblek sih nih orang. Sedangkan gue baru kenal Mas Iksan aja tahun 2014 atau 13 itu. Wah. Dan lucunya gue kenal Mas Iksan tuh dia main masih sendirian kucul-kucul gitu. Gue adalah stage manager di sebuah event acara itu. Oke. Berarti lu di pihak IO lah. Jadi pihak itu, jadi Mas 3 lagu ya. Sekarang gue jadi soundman ya. Wah emang Tuhan, campur tangan Tuhan tuh emang kita gak tahu sih. Aneh banget itu. Kita gak ada yang tahu campur tangan Tuhan. Oke lah. Mungkin ini di ujung-ujung obrolan kita lah. Yang ngalor ngidul. Kalau kepanjangan gak enak, kesingkatan gak enak gitu. Kayaknya di tengah-tengah di waktu ini udah cukup pas. Gue sih cuma pengen apa ya? Ada 2 pertanyaan. Pertama soal apa pesan lu untuk band yang baru mulai? Kesan gue ya, lu harus produktif man. Nggak ada sih, maksudnya kayak lu mau branding yang bagus, mau yang gimana, itu perlu banget menurut gue, perlu ya. Tapi ketika lu nggak produktif, lu selesai. Oke. Lu nggak produksi musik, lu selesai man. Lu branding lu bagus, tapi lu rilis 2 tahun 4 tahun sekali, kayak terlalu lama gitu, kayak produktif. Yang penting produktif ya, most produktif di sini ya lu harus tetap menjaga eksistens lu dengan bikin something, bikin apa lagi kayak jangan kehabisan ide gitu, Dan pertanyaan kedua gue, tapi pertanyaan ini cukup cukup berakar. Tolong sebutkan 3 nama band dari Malang dan dari Bogor, band yang rekomendasi lu deh. Ini 3 band Malang rekomendasi Sani adalah ini dan Bogor ini. Dalam waktu singkat tidak perlu mikir. 1, 2, 3. Udah dari Bogor. 3 Malang 3 Bogor ya? 3 Malang 3 Bogor. 3 Malang 3 Bogor. Bogor. Soset. Damn man. Fuck off. Gak bakal lu ketemuin lagi anjing band kayak Soset anjing gitu. Gue denger materinya anjing gak jelas. Anjing ini aneh. Band aneh nih. Aneh nih. Anjing gue bingung komentarnya kalau band itu mah. Gue gak tahu lu. Lanjut lah. Serius gue gak. Okay. Ini Soset gila sih ini. Maksudnya gue gak nemu lagi band kayak gitu. Of course Tex Pack sih. Tex Pack. Once more. Santoso. 3 band dari Malang. Karena gue yang ngarep albumnya. You have to listen to it bro. Lo harus dengerin. 3 band dari Malang. Well known atau terserah. Performer dari Malang, 3 performer dari Malang. Koldiak. Ihsan Scooter. Satu lagi ada band junior gue yang he deserves something sih. Shelin. Spellingnya? SHELLIN. Itu rock progresif gitu kayak. Karena gue anak gue suka metal kan. Oke. Kayak ini
ini anjir sih dia bisa bikin kayak gini gitu. Emang ya itu merupakan 6 band dari 2 kota yang berbeda yang disebutkan oleh Sunny. Jadi buat teman-teman di sini yang mau bekerja sama dengan Sunny, langsung aja cek di Instagramnya Rizky Sunny. @Sancho. Mixing, mastering, producing, recording, beats bisa. Apapun lu bisa langsung hubungi dia, atau lu dari Kota Bogor atau Jabodetabek lu pengen butuh tempat rekaman, datang saja langsung ke Janari Records. Yoi, ke Janari. Lu bisa langsung cek di Instagram Janari Records ya. Ketika kalian rekaman di antara lu butuh mixing mastering di dia atau rekaman di kami. Rekamannya bisa di Janari tapi operatornya tetap gue bisa kok. Ngebantu ekonomi kami kok. Gitu ya. Iya kan? Tolong lah dibantu teman saya dan saya juga. Kami masih muda, pengen nikah, pengen makan, membahagiakan orang tua, naikkan haji orang tua banyak. Daripada kita main kripto terus turun, ya. No comment. Gue gak berani komen soal biaya itu lah, gue gak ngerti. Jadi buat teman-teman terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di konten Janari Records interview berikutnya. Semoga di interview di studio baru ini kita gak lama-lama. Gue sih masih banyak bayangan-bayangan gue orang-orang yang pengen datang ke sini, yang pengen gue undang ke sini, cuma emang waktu dan kondisi yang belum bisa untuk mereka datang. Terima kasih kalian sudah nonton. Kembali lagi thank you buat Sunny. Thank you bro. Terima kasih teman-teman Janari Records. See you next time. Bye.